pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, para asisten, para kepala dinas, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forkopimda yang sempat hadir di dalam kita akan melaksanakan vaksin yang kedua setelah pada tanggal 3 Februari 2021 kemarin kita sudah melakukan vaksin yang pertama, dan alhamdulillah semua yang divaksin sampai detik ini selamat, sehat, dan insya Allah lebih baik. Nah, 14 hari terhitung dari tanggal 3 sampai tanggal 17 ini sudah 14 hari, maka kita akan melaksanakan vaksin yang kedua. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini selalu diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ucapkan sebagai rasa penghargaan, rasa penghormatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dengan banyak ilmu dan pelajaran yang telah diberikan oleh beliau atas perantaraannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah memasuki tahapan yang kedua di dalam kita bervaksin ini. Ini adalah semata-mata ikhtiar kita selaku bagian dari rakyat Sumbawa Barat, rakyat Indonesia, dan selaku bagian dari pelayan rakyat yang harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumbawa Barat. Apa yang kita lakukan ini adalah sebagian dari ikhtiar kita untuk menjauhi wabah COVID-19. Yang harus kita ingat bahwa vaksin ini bukan otomatis akan menghilangkan kita untuk tidak terkena COVID-19. Tetapi vaksin ini adalah salah satu cara kita untuk menghindari yang namanya COVID-19. Nah, ini terus dilakukan oleh negara ini, dan negara ini sudah mengeluarkan uang begitu banyak, bahkan triliunan uang yang sudah dikeluarkan. Dan mudah-mudahan kita selaku pelayan rakyat, selaku aparatur sipil negara, terutama teman-teman dinas kesehatan sebagai pelayan rakyat yang merupakan garda terdepan di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk terus memberikan motivasi pada diri dan orang lain bahwa kita terus bernarasi bahwa vaksin itu adalah yang baik untuk salah satu kita cara untuk menghindari wabah COVID-19. Jangan sampai kita selaku pelayan rakyat, terutama teman-teman yang memahami tentang medis ini, karena vaksin ini adalah salah satu cara kita untuk meracuni apa yang ada di dalam tubuh kita terhadap kalau kita kena yang namanya wabah COVID-19. Wabah COVID-19 ini melanda dunia, bukan hanya melanda Kabupaten Sumbawa Barat atau Indonesia, tetapi ini sudah melanda dunia. Dan kita akhir-akhir ini sudah diperlihatkan, kemarin beberapa keluarga kita, sahabat kita meninggal dunia. Sudah ada 5 orang ya Pak ya. Itu betul-betul karena di dalamnya ada COVID. Walaupun nyawa ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi proses kematiannya karena COVID, iya, karena betul-betul COVID ini menjalar, apalagi bagi yang punya penyakit bawahan, paru-paru, napas, hipertensi, dan segala macam diabetes.
ini harus kita menjaga diri kita, karena sudah banyak bukti. Dan ada salah satu pasien kita dan itu sudah meninggal kemarin lagi, mau minta rujuk itu nggak gampang ke Mataram. Jadi full terus ya dok ya, dan sudah meninggal kan, kemarin meninggal satu. Jadi dia itu teman, istrinya itu suaminya itu teman saya, anak kampung Bosok. Di rumah sakit Ashifa itu sudah beberapa hari, bahkan sekitar 20-an hari ya, 38 hari, 1 bulan lebih. Dan tidak ada penyakit lain ternyata, yang berat itu COVID. Nah anehnya teman-teman, Pak Dokter, Pak Direktur sudah minta untuk ini dirujuk ke Mataram, baik ke rumah sakit Kota Mataram maupun sakit provinsi. Full terus di sana untuk orang yang COVID ini. Jadi tidak gampang Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika kita kena COVID ya, sudah kena akut, terus kita mau minta rujuk, itu tidak gampang. Kita mau rujuk banyak uang, tetapi tempatnya yang nggak ada. Tempat yang nggak ada, sehingga harus standby di sini. Dan sudah dilayani secara maksimal oleh tim medis di rumah sakit Ashifa, dan akhirnya meninggal kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu bukti Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, percuma kita punya uang kalau kita kena COVID dalam kondisi yang terjepit. Kita mau bawa ke Mataram, tempatnya full terus. Karena kita ini lebih baik daripada ada yang ada di sana, lebih sedikit kita yang kena daripada di sana. Nah makanya kita harus jaga terus. Yang alhamdulillah di Sumbawa Barat hari ini ya sudah mau masuk hijau kita ini, insya Allah ini, karena kita sudah turun di angka 25. Insya Allah kalau nanti ada pengumuman malam nanti, insya Allah turun lagi ini. Nah kalau kemarin sempat tinggi, sekarang kita insya Allah urutan kedua atau urutan ketiga kita, paling rendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah 2 terakhir kita ini. Jadi alhamdulillah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis, Ibu Sekdis, Dinas Kesehatan dengan seluruh aparaturnya, Pak Direktur Ashifa dengan seluruh aparaturnya yang terus bisa memberikan pelayanan terbaik walaupun di tengah keterbatasan. Nah untuk informasi Bapak Ibu sekalian, untuk rapid antigen, jadi ini saya ingatkan Pak Sekda ini yang akan menjadi pelaksana harian 10 hari ini, pasti banyak yang akan minta SPPD. Jadi syaratnya sebenarnya bukan antibodi itu, tapi harus antigen. Jadi yang datang ke saya ini banyak yang antibodi, Pak. Rapid antibodi ke puskesmas. Nah kemarin masih saya maklumi. Nah sekarang diingatkan lagi Pak Sekda, Pak Asisten, diingatkan lagi aparatur dan para kepala dinas, para kasih yang akan bertugas, bahwa yang benar itu rapid antigen. Rapid antigen kita sudah dibuka di rumah sakit Ashifa, dan itu juga menjadi sumber pendapatan bagi daerah, terutama rumah sakit Ashifa. Jadi harganya 275 sekali rapid antigen, adanya di rumah sakit Ashifa, dibuka dari jam 8 sampai jam 9.30 untuk pendaftaran, dan pelaksanaannya dari jam 9 sampai jam 11 setiap hari Senin sampai Sabtu ya. Nah ini untuk bisa dipahami oleh teman-teman para pejabat daerah ini, kalau manakala mau keluar daerah lagi, nanti Pak Sekda yang tanda tangan, untuk Pak Asisten yang tanda tangan. Apalagi sudah kena patuh pasien tetap, karena rapid antigen ini tidak kenal di pesawat, ini belum kenal kartu nih, belum kenal kartu ya. Walaupun kita vaksin, kita punya sertifikat namanya, tapi ini kan belum berlaku.
Nah, untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk kita saling ingatkan, rapid antigen sudah bisa dilayani di Rumah Sakit Ashifa Kabupaten Sumbawa Barat. Dan saya harap Pak Sekda, kalau orang IMMT mau rapid antigen juga bisa diarahkan ke kita ini. Jadi bisa negosiasi dengan para perusahaan di Suntuk, Bintang Bano, untuk diinformasikan bahwa kita sudah menyiapkan tempat di Rumah Sakit Ashifa. Nah, mungkin ini beberapa catatan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan mendapat syafaat, mendapat hidayah Allah, bahwa kita harus punya jargon vaksin itu baik dan halal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Dapat vaksin yang kedua. Jadi warga yang baik itu bukan vaksin satu kali, tapi vaksin 2 kali ya. Terutama teman-teman medis yang sedang lagi berjalan, mudah-mudahan vaksinnya jangan sekali ya, 2 kali. Nah, ini buktinya kita sudah dapat sertifikat, dan insya Allah suatu saat nanti sertifikat ini akan bermanfaat kalau kita manakala berjalan jauh ya. Mungkin naik pesawat, lihat vaksinnya, dan sertifikat udah diapain. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Make a move. Overthinking, you and I. What do we have to lose? Jadi ini meja keempat atau meja terakhir ini, setelah divaksin akan dites lagi tensi saya. Setelah itu akan disuruh saya istirahat 30 menit. Apakah ada pengaruhnya pada vaksin kedua ini dengan keberadaan tubuh. Jadi ini benar-benar selektif, benar-benar kita dijaga ya. Jadi untuk memastikan bahwa kita tidak apa-apa ya, tetap sehat.